Peserta Khatsmil Hadis Asbabul Wurud 41 sampai 98. 1. Nurul Yasmin binti Bapak Mukhlisin Jedak Jatirogo Bonang Demak. 2. Mailinda Wulandari binti Bapak Heru Widodo Betokan Demak. 3. Arihatul Salsabila binti Bapak Ali Swadikin Suwati Poncoharjo Bonang Demak. 4. Saidatul Fatimah binti Bapak Ali Swadikin Kerajaan Bogo Bonang Demak. 5. Khairun Nisa binti Bapak Saifullah Randulawang Jatimulyo Bonang Demak. 6. Kailah Mayatul Hawa binti Bapak Muallimin Cempan Bonang Rejo Bonang Demak. 7. Muhammad Fahim Siddiq bin Bapak Agus Salim Dero Jatirogo Bonang Demak. 8. Maulana Ishak bin Bapak Masrokan Donorejo Karangtengah Demak. 9. Iqbal Asfandi bin Bapak Ahmad Hisham Tambak Polo Bonang Demak. 10. Muhammad Khairul Abid bin Bapak Hanafi Tri Donorejo Bonang Demak. 11. Nisa Ainur Rohma binti Bapak Suubi Ahmad Poncol Poncoharjo Bonang Demak. 12. Malihatun Niswa binti Bapak Suntono Kembangan Bonang Demak. 13. Lia Layumha binti Bapak Ali Rahmat Kongsi Purworejo Bonang Demak. 14. Abidatus Syarifah binti Bapak Abdul Khalik Jedak Jatirogo Bonang Demak. 15. Ainur Rahma binti Bapak Lukman Hakim Betahwalang Bonang Demak. 16. Indana Zulfa Az-Zakiyah binti Bapak Ahsin Gubuk Purwodadi Grobogan. 17. Muhammad Qayyum Nunjil Umam bin Bapak Mansur Pundung Bendosari Platungan Kendal. 18. Husni Mubarak bin Bapak Abdurrahman Kembangan Bonang Demak. 19. Alvin Mubarak bin Bapak Amru Mahmudi Jedak Jatirogo Bonang Demak. 20. Rifan Amali bin Bapak Ustadi Donorejo Karangtengah Demak. 21. Lisa Umami Safitri binti Bapak Suparno Ruwet Bonang Demak. 22. Ani Mustafidah binti Bapak Imam Mukhtar Weding Bonang Demak. 23. Aulia Nurul Nikmah binti Bapak Fathan Donorejo Karangtengah Demak. 24. Alfa Mutiasari binti Bapak Suwito Logodowo Wonosalam Demak. 25. Ilfani Widyastuti binti Bapak Aziz Kroyo Bonang Demak. 26. Rizka Aulia binti Bapak Suharno Krapyak Bintoro Demak. 27. Nur Ihsan bin Bapak Mastur Wono Agung Sayung Demak. 28. Agus Munir Rahmatullah bin Bapak Abdullah Kaligawe Bonang Demak. 29. Muhammad Azani Mutohar bin Bapak Jumain Berahan Wedung Demak. 30. Muhammad Jamaluddin bin Bapak Rusiti Donorejo Karangtengah Demak. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 41 tentang memanfaatkan tanah tak bertuan. Man ahya ardo maitatan fayalahu walaisa li ariki dolimin hakun. Artinya, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka dia berhak atasnya dan tidak ada hak sama sekali atas hasil keringat orang zalim. Hadis nomor 42 tentang negara kebun. Al-umrah mi rasuli aliyah. Artinya, penggarapan kebun merupakan harta warisan bagi keluarganya. Hadis nomor 43 tentang membayar pajak. Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada annal haraja bidomanim. Artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa sesungguhnya pajak harus dibayar beserta tanggungannya. Hadis nomor 44 tentang menyewakan ladang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkaril mazari'im. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyewakan sawah. Hadis nomor 45 tentang kriteria wanita yang boleh dinikahi. Tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha farfar bidati dini taribas jadaka. Artinya, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Ambillah wanita yang mempunyai agama baik, niscaya dia akan dapat mendidik dirimu. Hadis nomor 46 tentang suami istri saling mencintai. Lam yura lil mutahabaini
mislu nikahi. Artinya tidak diketahui orang yang saling mencintai seperti dalam nikah. Hadis nomor 47 tentang nasabana hasil zina. Al-waladu lil firashi walil akhiri al-hajaru. Artinya anak itu dinasabkan dengan ibu yang melahirkan dan dilarang untuk ayah zina. Hadis nomor 48 tentang ganti rugi barang yang rusak. Al-ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jaruhu jubarun wa firrikazi al-humusu. Artinya terhadap hewan terdapat ganti rugi, sumur ada ganti rugi, merusakkan barang tambang juga ada ganti rugi, dan bagi harta yang diperoleh dari simpanan wajib mengeluarkan zakat 1/5. Hadis nomor 49 tentang larangan aborsi. Innahu la yanqaul adwa wa la yaqtulu saida walakinnahu yuksiru zina wa yafqaul aina. Artinya sesungguhnya tidak boleh membunuh musuh dan juga tidak boleh membunuh binatang buruan, tetapi lakukan dengan memecahkan gigi dan mengkaburkan pandangan. Hadis nomor 50 tentang larangan membuat arak. La tajma'u bainar rutabi wal busri wa bainaz zabibi wa tamri nabida. Artinya jangan kalian adu menjadi arak antara kurma yang belum matang dengan yang baru matang dan antara anggur yang kering dengan kurma. Hadis nomor 51 tentang cemburu yang berlebihan. La hada ayyaru minallahi azza wa jalla min ajli dalika haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la ahada ahabu ilaihil madahu minallahi min ajli dalika madahana sahu wa la ahada ahabu ilaihi udru minallahi ta'ala min ajli dalika ba'asan nabiyina mubasirina wa mungdirina. Artinya tidak seorang pun yang boleh mencemburu yang berlebihan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah mengharamkan segala yang kecil, baik yang kelihatan jelas atau yang tersimpan. Tidak seorang pun boleh mencintai dengan melantunkan puji-pujian kecuali Allah. Oleh karenanya Dia memuji dirinya dan tidak seorang pun mencintai sampai uzur atau melupakan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Dia mengutus para nabi dengan membawa berita gembira dan memberi peringatan. Hadis nomor 52 tentang menolong orang yang teraniaya. Unsur ahoka doliman au madluman. Artinya tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang dianiaya. Hadis nomor 53 tentang menyembelih kurban. Man kana dabaha qabla ayyusoliya fal yadbah ukhra makanaha wa man lam yadbah fal yadbah bismillahi. Artinya barang siapa menyembelih kurban sebelum dilakukan sholat Idul Adha, maka sembelihlah binatang lainnya sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih kurban, maka sembelihlah binatang kurban dengan menyebut asma Allah. Hadis nomor 54 tentang larangan memakan daging keledai. Annahu naha yaumal khaybarah al-humil humuril aliyati. Artinya pada saat perang Khaybar beliau sungguh melarang makan daging keledai piaraan. Hadis nomor 55 tentang adab membunuh binatang. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuk dala sayun minad dawabi sabran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh binatang dengan cara ditahan atau dipaksa. Hadis nomor 56 tentang daging yang terbasuh bangkai. Makutia minal bahimati faya hayatun faya maitatun. Artinya dagingnya dipotong dari binatang yang masih hidup adalah bangkai. Hadis nomor 57 tentang cara bersilaturahmi. Zulhiban tazdad huban. Artinya ziarahlah sewaktu-waktu
tentu akan bertambah kesenanganmu. Hadis nomor 58 tentang larangan mengetuk pintu di malam hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayat tiar rajulun alahu turukan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang lelaki yang mendatangi keluarganya dengan mengetuk pintu rumah. Hadis nomor 59 tentang setiap awal abad ada mujadid. Ara'aitakum lailatakum hadihi fa'in ala rasi mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala daril ardi adun. Artinya, apakah aku menjelaskan kepada kalian tentang kejadian tadi malam bahwa pada setiap permulaan 100 tahun tidak seorang pun yang mampu bertahan hidup di muka bumi. Hadis nomor 60 tentang hasil perbuatan baik. Man sanna sunnatan hasanatan umila biya badau kana alaihi wisruhu wa mislu ujurim min ghairi ayyan kusa min ujurim say'an wa man sanna sunnatan sayyiatan fa umila biha man badau kana alaihi wisruhu wa mislu uzarim min ghairi ayyan kusa min uzarim say'an. Artinya, barang siapa menciptakan tindakan baik yang diamalkan oleh generasi setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya seperti pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa menciptakan tindakan jelek yang kemudian diamalkan oleh generasi setelahnya, maka dia akan memperoleh dosa seperti dosa mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis nomor 61 tentang dermawan. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Hadis nomor 62 tentang istihad seorang hakim. Idza hakamal hakimu fastahada summa asaba walau ajrami wa idza hakama fastahada summa ahta'a walau ajrun. Artinya, bila seorang hakim memutuskan perkara dan beristihad kemudian menemukan kebenaran dari hasil istihadnya, maka dia berhak memperoleh 2 pahala. Dan bila dia menghukumi dan beristihad lalu salah hasil keputusannya, maka dia berhak mendapatkan 1 pahala. Hadis nomor 63 tentang masuk surga. Adminu lisitan min anfusikum admin lakumul jannata usduku idha hadastum wa aufu idha wa antum wa atu idha tumintum wa fadu furujakum wa qadu absarakum wa kafu aidiyakum. Artinya, berikan 6 jaminan kepadaku dari kalian, maka aku akan menjamin surga untuk kalian. Jujurlah bila engkau berbicara, tepatilah bila engkau berjanji, laksanakan bila engkau dipercaya, jagalah farji kalian, pejamkan mata kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis nomor 64 tentang akibat tidak ramah. Mayurimi rifqa yurimil khaira. Artinya, barang siapa yang meninggalkan sifat ramah tamah, maka dia terhalang untuk mendapatkan kebajikan. Hadis nomor 65 tentang hukum menerima hadiah. Wa aimullahi la aqbalu ba'da yaumi hadza min ahadin hadiyatan illa ayyakuna muhajirian quraisyan au ansoriyan dausiyan au sakofiyan. Artinya, demi Allah, setelah hari ini saya tidak akan menerima hadiah dari seseorang kecuali dia seorang muhajir, Quraisy, Ansor, pejalan kaki, dan dari orang-orang yang terdidik. Hadis nomor 66 tentang jumlah rahmat Allah ada 99. Inna Allah khalaqa rahmatan yauma khalaqaha mi'ata rahmatin wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmatan wa arsala fi khalqi kullihim rahmatan wahidatan. Artinya, sesungguhnya Allah pada saat menciptakan kasih sayang atau rahmat berjumlah 100, namun yang 99 disimpan di sisinya dan hanya 1 rahmat yang diberikan untuk semua makhluk.
Hadis nomor 67 tentang setan senang warna merah. Inna syaitana yuhibbul umrata umrata wa kulla saubin disuratin. Artinya, sesungguhnya setan menyukai warna merah. Oleh sebab itu, jauhilah warna merah dan segala pakaian yang berwarna mencolok. Hadis nomor 68 tentang bila mimpi buruk. Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrauha falyabsu ayyasari salasan wal yasta'id billahi minasyaitani salasan wal yata'awwal an jambi alladzi kana alaihi. Artinya, bila di antara kalian bermimpi yang tidak menyenangkan, maka melutahlah ke arah kiri 3 kali dan mintalah perlindungan kepada Allah dari setan 3 kali. Setelah itu, bergantilah dari posisi tidur Anda semula. Hadis nomor 69 tentang apabila bersin. Idza asadukum Falyakul alhamdulillahi qala alhamdulillahi qala lahu au yarhamukallahu wa idza qila lahu yarhamukallahu falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Artinya, bila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Bila dia mengucapkan alhamdulillah, maka saudaranya akan mendoakan dengan perkataan, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. bila diucapkan semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau, maka doakan, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki perilaku kalian. Hadis nomor 70 tentang sesama muslim adalah saudara. Al muslimu ahul muslimi la yadlimu wa la yadulu wa la yuslimu. Artinya, sesama orang muslim adalah saudara. Mereka tidak boleh saling menganiaya dan membiarkan hina serta tidak boleh saling menyerahkannya. Hadis nomor 71 tentang berjalan di malam hari. lau ya'lamun Lamun nasu ma fil wadati ma a'lamu ma sara ahadun bilailin abadan. Artinya, kalau manusia mengetahui dampak sebagaimana saya ketahui, tentu tidak seorang pun mau berjalan sendirian malam hari selama-lamanya. Hadis nomor 72 tentang para anjing. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bikaslil kilabi. Artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuh anjing. Hadis nomor 73 tentang sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasul uksimu alaihinna fa amma salasu alladhi uksimu alaihinna fa innahu mana qasa mala atin sadaqatun wala dulima abdun madlamatan fasabara alaiha illa zatawwahu azza wa jalla biha iza wala yaftahul abdun babal mas'alatin illa fatawwahu azza wa jalla lahu babal fakim. Artinya, terhadap 3 hal aku bersumpah, 3 hal yang aku bersumpah untuknya adalah sungguh tidak akan berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan dan tidak berpengaruh kezaliman atas seorang hamba yang diterima dengan kesabaran kecuali Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan kemuliaan. Seorang hamba tidak akan membukakan pintu fakir kecuali Allah Azza wa Jalla membukakan pintu fakir untuknya. Hadis nomor 74 tentang Tidak punya kasih sayang. Man la yarham la yurham. Artinya, barang siapa tidak menaruh rasa kasihan, maka dia tidak akan dikasihani orang lain. Hadis nomor 75 tentang pengakuan dosa. Lau annakum lam takun lakum dunubun yaghfiru Allahu lakum laja'allahu biqaumin lahum dunubun yaghfiru lahum. Artinya, sungguh kalau kalian tidak memiliki dosa yang patut diampuni oleh Allah, maka Allah akan mendatangkan kaum yang mempunyai dosa yang akan diampuninya. Hadis nomor 5 tentang haram nakut-nakuti sesama muslim. La yuhillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Artinya, bagi seorang muslim tidak halal menakut-nakuti orang muslim lainnya.
Hadis nomor 77 tentang mencukur kumis. Ufus sawariba wa aufuliha. Artinya, cukurlah kumis dan biarkan jenggot kalian menjadi lebat dan panjang. Hadis nomor 78 tentang balasan pemakan barang subhat. La ayam talia jaufu adikum qahihan khairul lahu min ayam talia siron. Artinya, sungguh perut kalian lebih baik kenyang dengan nanah daripada mengenyangkannya dengan gandum. Hadis nomor 79 tentang berkah sahur di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Artinya, ya Allah, berkahilah umatku yang melakukan kegiatan pagi-pagi. Hadis nomor 80 tentang meminum dari bibir beci. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis surbi min fisikai. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dari bibir tempat minuman. Hadis nomor 81 tentang Abu Bakar sama Muslim. Allahumma inni atahidu indaka adan lantulifani innama ana basarun fa ayyul mu'minina adaituhu au satamtuhu au jalatuhu wa ja'ala lahu sholatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribu biha yaumal qiyamati. Artinya, ya Allah, sungguh aku membuat perjanjian di sisimu yang senantiasa engkau tidak akan menggantinya untukku. Namun sesungguhnya saya adalah manusia biasa terhadap siapapun dari orang mukmin yang telah kusakiti atau aku telah mencaci makinya ataupun aku telah menderanya, maka besok hari kiamat jadikanlah sholat, zakat dan ibadahnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri baginya. Hadis nomor 82 tentang Abu Bakar lebih berat menjadi imam. La yanbaghi liqaumin fihim Abu Bakrin ayya ummahum ghairuhu. Artinya, tidak patut bagi kaum yang di dalamnya terdapat Abu Bakar menjadikan imam selain dia. Hadis nomor 83 tentang larangan membuat nama dengan gelar Rasulullah. Tusimu bi ismi wala tukinu bi kunyati. Artinya, buatlah nama dengan menggunakan namaku dan jangan membuat gelar dengan nama gelarku. Hadis nomor 84 tentang penolong Nabi. Likuli Nabi hawari wa Zubairu hawari. Artinya, setiap Nabi mempunyai seorang penolong dan Zubair adalah penolongku. Hadis nomor 85 tentang tebusan ayah dan ibu. Saat irmi fidaka abi wa umi. Artinya, saat panahlah sebagai tebusanmu ayah dan ibuku. Hadis nomor 86 tentang Membaca Al-Quran dengan suara yang lembut dan merdu. Mansarahu ayakra al-Qur'ana goddan kama uzila falyakra ala qiraati ibni ummi adil. Artinya, barang siapa senang membaca Al-Quran dengan lembut sebagaimana kita diturunkan, maka bacalah dengan mengikuti bacaan Ibnu Ummi Abd. Hadis nomor 87 tentang saat doanya terkabulkan. Allahumma stajib li sa'atin idza da'aka. Artinya, ya Allah, kabulkanlah doa saat apabila dia memohon kepadamu. Hadis nomor 88 tentang akibat dari hijrah. Laulal hijratu lakuntum ra'a minal ansari walau salakan nasu wadiyan ausiban lakuntum ma'al ansari. Artinya, kalau tidak terjadi peristiwa hijrah, tentu aku termasuk kaum Ansor. Dan kalau manusia sama melintasi jurang atau tempat mengalir air bah, tentu aku akan bersama kaum Ansor. Hadis nomor 89 tentang larangan mencaci sahabat Nabi. La tasubul ashabi wa walladzi nafsin biyadi lau anfaqa ahadukum misla udin daban ma balagha mudu adihim wala nasifu. Artinya, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, maka demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, sekiranya di antara kalian berinfak emas setinggi gunung Uhud, tentu infak itu tidak akan mencapai 1 mud atau 6 ons. Seorang di antara mereka
bahkan tidak ada separuhnya. Hadis nomor saya sahabat Nabi, ma min ahadin min ashabi yamutu bi ardin ila buisa qaidan au nuran lahum yaumal qiyamati. Artinya, tidak seorang pun dari sahabatku yang mati di suatu bumi kecuali besok hari kiamat dia diutus sebagai pemimpin atau menjadi cahaya penerang bagi mereka. Hadis nomor 91 tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Asratun fil jannati, Abu Bakar fil jannati, wa Umarun fil jannati, wa Aliyun, wa Utsmanun, wa Zubairun, wa Talhatu, wa Abdurrahmani, wa Ubaidatu, wa Sa'd bin Abi Waqqas. Artinya, ada 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman, Ubaidah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua orang tersebut masuk surga. Hadis nomor 92 tentang Yahudi dan Nasrani. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari. Artinya, jiwaku Muhammad berada di tangannya, tidak pernah dipendengarkan kepadaku ada seorang dari umat Yahudi dan Nasrani yang mati dan belum percaya dengan agama yang kubawa, kecuali dia termasuk golongan ahli neraka. Hadis nomor 93 tentang bila pergi, idza harastum min buyutikum bilaili fa'aliku abwaba. Artinya, ya rumah pada malam hari, maka kuncilah pintunya. Hadis nomor 94 tentang 10 orang yang perempuan saling berjanji, uskuti ya Aisyah, fa ini laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Artinya, wahai Aisyah, diamlah engkau karena ibarat engkau aku ibarat bapak untuk ibu tanaman. Hadis nomor 95 tentang nama-nama Rasul. Inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadun wa anal mahi alladhi yamhu badil kufra wa anal hasiru alladhi yasarun nasu ala qadamayya. Artinya, sesungguhnya saya mempunyai beberapa nama. Saya bernama Muhammad, Ahmad, Al-Mahi atau pelebur yang akan menghapus kekufuran setelahku, dan saya juga bernama Al-Hasir atau penghibur, di mana semua manusia besok akan dikumpulkan di atas kedua kaki saya. Hadis nomor 96 tentang Nabi meridhoi umatnya. Raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abdin. Artinya, aku meridhai umatku sebagaimana ibnu ummi abdin meridhai mereka. Hadis nomor 97 tentang perang adalah tipu daya. Al-harbu hut'atun. Artinya, perang adalah tipu daya. Hadis nomor 98 tentang berbohong yang diperbolehkan. Maya nasu maya milukum ala anta tabahu fil kadibi kama yatatabahu farasu finari wa kulul kadibi yuktabu ala bani adama ila salasa hisalin umrun kadiban ra'atahu litardo anhu rajulun kadiba bainam ro'aini muslimaini liuslihadata bainihima wa rajulun kadiba fi khadi'ati harbin. Artinya, wahai manusia, apa yang memotivasi kalian sehingga kalian mau ikut-ikutan melakukan kebohongan sebagaimana kupu-kupu berterbangan ke dalam api? Padahal setiap kebohongan akan dicatat untuk ibnu Adam kecuali 3 hal. Seseorang yang berdusta terhadap istrinya agar dia berkenan mencurahkan ridho kepadanya, atau seorang lelaki yang membohongi 2 orang muslim yang sedang bertikai dengan maksud untuk menciptakan kedamaian di antara keduanya, dan kebohongan seorang lelaki saat melakukan strategi perang.